変身 Apakah ini review yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua? Setelah kejutan kemarin yang pastinya bikin sumringah sekte KYMC dan juga pemuja Shinobi, akhirnya di sini tayang juga ya hari Minggu kemarin. So langsung aja disimak, ini dia review untuk GITS Extra Kamen Rider Tycoon meets Kamen Rider Shinobi. Film ini tuh punya durasi yang lumayan lama, yaitu 28 menit, seperti satu episode Kamen Rider, tapi ditambahin lagi beberapa menit. Ya kayak nonton Summer Movie Super Sentai lah, yang biasanya durasinya itu segitu. Apakah perlu kritis dan serius menonton film satu ini? Ana rasa sih nggak harus ya. Cukup santai aja, anggap selingan, karena memang lebih ke fanservice aja di sini ya. Lu pada apalagi terkhusus para fansnya juga pasti udah seneng kan ngeliat Tycoon itu ketemu Shinobi. Itu tuh udah lebih dari cukup bisa dibilang. Tentu dari cerita juga sangat ringan, pacingnya juga cepat, dan sesudah nonton Ana sih cukup terhibur kok ya. Jadi teman-teman ya, sesimpelnya ini tuh jangan kita tuh kayak anggap remeh lah teman-teman ya. Jadi sini Ana juga reviewnya bukan anggap remeh, tapi memang kita tuh nontonnya dari awal ya memang harus pakai mindset sesantai itu. Ana menemukan suatu fakta yang cukup lucu buat GITS Extra kali ini. Jadi Tycoon meets Shinobi ini tuh dianggap sebagai episode ke-46 Kamen Rider Shinobi, yang juga dianggap sebagai suatu serial yang udah berjalan dari dulu. Jadi kayak berasa nyinggung juga karena demand dari para fans yang bener-bener gila banget ya, yang udah banyak banget pengen Shinobi itu tayang jadi satu serial full kemarin-kemarin ya. Apakah mungkin jadinya Toei itu bikin info seperti ini gitu? Jadi kemarin-kemarin soal ini juga sempet rame jadi guyonan di fandom. Apalagi di penayangannya ini tuh sampai pakai opening segala ya. Ana sih appreciate buat openingnya ya, karena memang ini jadi makin menambah vibe kalau Shinobi ini tuh serial yang emang udah jalan dari lama gitu. Tapi sambil ketawa ketiwi juga di sini liatnya ya. Tapi ya tentu openingnya menurut Ana keren dengan Shinobi sebagai kayak pemilik serialnya gitu ya. Ini serinya dia gitu ya. Dan ada penambahan Tycoon di bagian highlight karakternya. Apalagi setelah sekian lama kita juga bisa mendengar lagi lagunya, yaitu Izanagi, dan memang enak itu lagunya. Jadi kayak bikin semangat gitu teman-teman ya. Jadi di note tuh guys ya, Ana tuh bukan benci Shinobi-nya, tapi beberapa pemujanya yang rese aja dari kemarin ya, yang nggak dirasa kurang masuk akal gitu ya alasan-alasannya ya. Ana sampai bikin satu video full waktu itu. Karena bercerita Kamen Rider Shinobi yang udah menyentuh episode 46 di sini, mereka itu memanfaatkan info ini tuh untuk bikin cerita yang seakan-akan memang udah kayak di saga-saga akhir ya. Biasanya kan serial Kamen Rider memang kalau udah menyentuh episode 40-an ya, memang udah di saga-saga akhir gitu. Tapi di sini ya tetap bisa diterima dan juga yang nggak berat-berat amat. Jadi kita nggak kayak dibuat bingung, wah gimana nih gitu ya. Jadi antagonis utama di film ini tuh bernama Amakusa Shiro Tokisada. Jadi ceritanya dia itu sudah berhasil mengumpulkan semua kekuatan ninja yang ada di dunia Shinobi. Nah, pas Rider Time kemarin kan kita diceritakan kalau ninja-ninjanya ini di seri Kamen Rider Shinobi ini kan banyak kan ya. Tapi ya nggak keluar semua kan, keluarnya cuma kayak di kredit gitu. Mungkin anggapannya semua kekuatan mereka itu sudah berhasil dikuasai oleh si Amakusa ini. Jadi banyak gitu ya rider-ridernya di Shinobi ini. Termasuk si pemeran utamanya yaitu Kamen Rider Shinobi yang udah diambil juga kekuatannya. Jadi ya punya tujuan besar untuk menaklukkan dunia seperti antagonis di cerita fiksi pada umumnya ya. Jadi dia itu butuh lebih banyak kekuatan, yaitu dengan tujuan selanjutnya mengambil kekuatan para ninja rider dari dunia lain juga. Setelah semua kekuatan di dunia Shinobi itu dikumpulkan semua sama dia, berhasil dikumpulkan sama dia. Jadi udah terjawab kenapa Keiwa dan kakaknya ini si Sara bisa masuk ke dunianya Shinobi, karena kekuatannya itu hendak diambil oleh si Amakusa. Jadi banyak beberapa eksekusi yang cukup konyol juga bisa dibilang, tapi kayaknya nggak jadi masalah besar menurut Ana ya. Macam Keiwa sama Sara yang baru aja pindah dunia ya, atau keseret ke situ. Tiba-tiba beltnya Keiwa itu ada di tangannya si Sara ya. Jadi ya si Saranya juga malah yang jadi dibawa gitu ya, dan juga disandra sama si Amakusa. Apalagi soal ini juga ya santai gitu ya, nggak ketika si Sara ini megang belt atau core ID-nya si Tycoon ini tuh langsung wah ingatannya balik lagi, enggak teman-teman ya. Tapi di sini ya tetap si Keiwa ini tuh menyembunyikan identitasnya teman-teman ya sebagai Kamen Rider ke si Sara. Jadi tujuannya simple, Keiwa dan Rentaro ini tuh punya tujuan untuk menyelamatkan Iroha dan juga si Sara. Nah, mereka itu jadi saling kenal nih di sini ya. Dan poin positifnya di sini menurut Ana, kita nggak usah ngomongin chemistry banget lah kayak apa gitu ya. Karena ini juga memang cuman selingan dan juga fan service, tapi Rentaro dan Keiwa di sini tuh bisa melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Karena secara karakter juga yang nggak beda jauh amat gitu kan ya.
Jadi dua-duanya itu baik hati dan memang seperti itu gitu. Jadi ngelihat dua karakter ninja ini ya, yang bisa dibilang tuh pegang kendali untuk film ini ya, dirasa cukup nyaman aja gitu. Ini juga ditambah dengan jadi kenalnya si Sarah dan juga si Iroha yang makin bikin adem ya. Jadi kayak sama-sama ngomongin kebodohan Keiwa dan Rentaro ya, dan itu menjadi faktor kedekatan mereka gitu ya. Konflik juga udah Anda ceritakan di atas, tapi memang secara intensitas dan urgensi juga ya sangat terkesan santai gitu ya. Kalau ngelihat Keiwa santai gini dengan pemikiran yang nggak aneh-aneh gitu ya, ya terasa nyaman aja gitu. Makanya jomplang banget di sini sampai ada meme-nya tuh ya, menyaksikan Keiwa setelah episode 40 Kamen Rider Geats dan nonton Tycoon Meets Shinobi ini di minggu yang sama. Jomplang kan, Keiwa kemarin kayak begitu setelah kematian si Sarah, terus sekarang ya dia happy-happy aja gitu ya, dengan dialog juga ya nggak aneh-aneh ya. Apakah udah banyak yang tahu juga kalau yang ngedirect film ini adalah Bapak Koichi Sakamoto untuk bagian actionnya ya. Jadi tidak mengherankan, aksinya ya cukup banyak di sini ya. Hampir 60-40 menurut Anda ya. Jadi 60 aksi, 40% ya bacotannya. Jadi kalau udah Bapak Sakamoto sudah jelas pasti aktor-aktornya di sini tuh disuruh beraksi juga ya. Dan di sini Chiamik, Rentaro, Keiwa, Amakusa, Iroha dan juga Sarah juga beraksi dengan sangat baik ya. Ana suka bagian Amakusa, Rentaro sama Keiwa ini ketika dalam wujud human form mereka ini lagi beraksi ya. Jadi nggak kaku, terasa natural, terus juga ya ala-ala ninja kan ya, adu pedang ya, ada salto-salto dan juga gerakan-gerakan yang cukup apa ya bisa dibilang ya, mengejutkan gitu ya. Jadi basicnya si Keiwa ini juga memang jago ngedance ya, jadi ya bisalah menyesuaikan untuk aksi-aksi seperti ini ya. Nah, yang ditunggu-tunggu tentunya adalah kehadiran para rider ninja lain seperti yang udah kita bahas di teaser kemarin, yang memang jadi kejutan kedua ya setelah Tycoon bertemu dengan Shinobi. Itu aja kejutan. Ditambah lagi kejutan, rider-rider ninja lain bakal nongol katanya. Jadi pertama itu ada 2 rider ninja tambahan, yaitu Kamen Rider Fuma dan juga Kamen Rider Kenzan. Dimana mereka berdua ini pada awalnya ada di pihak musuh, yaitu si Amakusa. Jadi mungkin teorinya karena kekuatannya ini tuh sudah didapatkan sama Amakusa. Jadi bisa mengendalikan mereka itu sesuka hati untuk melawan si Rentaro dan juga si Keiwa. Sebelum si Sarah itu, kakaknya Keiwa, dengan konyolnya lagi nendang kristal yang dipunya Amakusa untuk mengendalikan kekuatan para ninja ini tuh hingga hancur. Jadi bagian ini juga konyol menurut Ana ya, dan ya lucu lah ya, mengundang ketawa ketiwi. Jadi si Sarah itu nari-nari kawaii-kawaii gitu, sampai teralihkan kan si Amakusanya, terus ditendang itu kristalnya. Udah gitu aja gitu ya. Si Amakusa juga dengan bodohnya tuh bisa kayak teralihkan gitu ya dengan dance kawaiinya si Sarah ini. Dan ternyata untuk Kenzan dan Fuma tidak ada aktornya di sini ya. Jadi ya kayak rider bot aja gitu ya di film-film Taisen atau rider-rider yang udah ngumpul banyakan, itu aneh nyebutnya rider bot lah ya. Tapi suara Kenzan di sini disuarakan sama aktornya langsung, si Eiji Togashi ya. Walaupun lainnya itu dikit banget, tapi itu memang suara Kenzan yang asli ya, si Ren Akamichi suaranya. Sementara itu Fuma disuarakan oleh orang lain, bukan sama si Yoshikuni Dochin yang meranin si Kagenari Nogumo ya, bukan yang di movie X8 waktu itu ya. Jadi memang ya dia itu memang berhalangan hadir, bahkan ngisi suara doang aja berhalangan di sini ya. Kejutan yang paling dinanti nih, terutama buat para sepuh, tentu adalah kehadiran Ryo Murasame aka Kamen Rider Z-Cross. Nah, ini baru tetuanya para rider ninja nih ya, yang memang dihadiri oleh aktornya langsung di sini, Om Shun Sugata. Di satu sisi salut dengan kehadirannya, satu lagi agak kasihan ya. Terlihat beliau itu udah sepuh banget, ngomong aja kayak susah gitu ya. Terus datang-datang juga ya namanya juga faktor usia ya, kayak agak bongkok juga, tapi masih kerasa loh presence-nya di sini, di mana dia juga meragain Henshin pose-nya si Z-Cross juga masih dengan gagah gitu. Ya, tapi ya di sini ya sedih juga sih ya. Ya jadi semoga sehat selalu buat Om Shun Sugata ya. Yang pengen Anda lihat juga tentunya adalah kemunculan form baru dari Tycoon, yaitu Kamen Rider Tycoon Shinobi Form. Dari mana asal-usul form ini? Simple. Jadi ada momen di mana Rentaro dan Keiwa itu harus bertarung melawan si Amakusa. Jadi Amakusa ini tuh memperlihatkan wujud monsternya, atau dia itu berubah jadi wujud monster ya yang bernama Geronimo. Jadi Rentaro ya tidak bisa berubah karena kehabisan energi ninja yang ada di dalam candinya itu teman-teman ya. Tapi melihat kegigihan Keiwa, jadi ya membuat tekad dan motivasi Rintaro ini jadi kayak terbakar, jadi kayak semangat lagi. Sehingga energi ninja itu terisi kembali dan membuat dia itu bisa berubah lagi menjadi Kamen Rider Shinobi. Seiring dengan energi ninja yang terisi kembali, belt Shinobi-nya itu muncul ya, yang Mirai Driver itu. Muncul juga di sini race buckle baru buat si Keiwa, yaitu Shinobi Race Buckle, dan disinilah muncul form barunya,
Yes, gitu aja teman-teman ya. Jadi pose Henshin barengan pas sama-sama mau berubah jadi Kamen Rider menurut Ana keren di sini ya. Keren asli. No protes juga lah soal formnya yang memang ya jelas-jelas repaint ya dari armornya Wasp featuring Shinobi, dan soal aksinya juga menurut Ana ciamik di sini teman-teman ya, dimana ada momen yang paling menarik perhatian Ana adalah pas si Tycoon sama si Shinobi ini kayak apa ya, saling beradu serangan, tapi saling beradu serangannya itu malah buat jadi mukul si Geronimo gitu ya. Itu keren di situ ya. Jadi Bandai juga udah mengumumkan bakalan ngerilis Race Buckle ini ya, yang memang bener-bener repaint ini dengan kategori Premium Bandai. Tapi kalau dilihat di katalog tulisannya itu menjadi Premium DX. Syukur nggak cuman repaint aja, tentu kalau repaint aja apalagi dengan suara sama, wah benar-benar keterlaluan itu ya. Tapi di sini dari sound ada yang berbeda ya, dan juga ada tambahan suara Keiwa di Race Buckle ini. Ya jadi kayak Ninja Race Buckle tapi ada elektroniknya lah ya, dan juga warnanya dibuat jadi ungu, terus juga untuk motif-motifnya kayak ada yang berbeda gitu ya. Jadi harganya itu 3.630 yen, rilisnya itu Oktober 2023. Orang keburu lupa kali ya, udah keburu nggak hype juga ya. Jadi Amakusa yang sudah berubah menjadi Geronimo ini akhirnya dihabisi dengan Rider Kick dari 5 Rider Ninja. Dan boom, semuanya itu ya seperti mau berakhir, tapi temannya si Rentaro, yaitu si Isamichi Konjo yang seharusnya itu sudah mati ya gara-gara melindungi si Rentaro. Tapi karena Amakusa dia itu diubah menjadi Hatari Yami. Jadi ini tuh bukan another Hatari ya, seperti yang kita perbincangkan kemarin ya. Walau konsep another rider-nya di sini dapat ya. Dan nggak ada kehadiran Time Jacker juga. Sebelumnya kan itu outfitnya Amakusa, apalagi dengan gaya rambutnya seperti itu, kayak Time Jacker kan. Oh, tapi ternyata ya bukan teman-teman ya. Jadi ya di sini ya ternyata si Isamichi Konjo ini ya masih berlanjut teman-teman ya, dan dibawa oleh si Amakusa. Padahal sebelumnya udah kayak tertolong gitu dia ya, tapi dibawa sama si Amakusa. Sehingga membuat masalah ini tuh belum selesai walaupun si Iroha ini terselamatkan. Dan itulah yang jadi bagian akhir dari Geats Extra ini, dimana Keiwa juga kembali lagi ke si dunia Geats ya. Dan di akhir kita itu malah dikasih lihat preview episode 47 dari Kamen Rider Shinobi ini. Nah ini apakah beneran bersambung, apakah cuman gimmick doang? Ya atau memang ya sengaja gitu di bagian akhir tuh dibuat seperti ini, kayak terkesan bersambung. Karena udah Ana cek-cek juga, seperti belum ada konfirmasi juga nih untuk kelanjutannya ya. Jadi kayak, ya Shinobi berlanjut, tanggal segini nanti ada konfirmasinya. Enggak teman-teman ya. Jadi berarti nanti ke depannya Anda belum bisa ngomong move on dulu dari Shinobi, hey. Takutnya di sini ada kejutan susulan nih ya. Siapa tahu ya memang bener episode 47-nya ini tuh ada teman-teman ya. Jadi ya, wah gila sih, kurang seneng apa tuh dah ya pemuja Shinobi ya. Lebih maju lagi ke akhir, ada ending yang sedikit bikin ngakak nih ya. Jadi kita itu diperlihatkan dengan aktornya si Zin, yaitu si Fuku Suzuki yang sedang menonton serial Kamen Rider Shinobi. Nah di sini dia itu berperan sebagai dirinya sendiri sih, Ana yakin ya, bukan sebagai Zin. Dan Shinobi di sini dianggap sebagai serial layar TV aja gitu. Jadi untuk pendapat akhir, menurut Ana oke lah untuk Geats Extra Tycoon meets Shinobi ini. Cukup terhibur pastinya ya, gradingnya juga oke, jadi nyaman gitu nontonnya ya, jadi ala-ala Sakamoto dan tayangan TTFC lainnya lah ya, beda gitu sama serialnya ya. Tapi sekali lagi yang nggak usah serius amat nontonnya, selingan aja ini guys ya, untuk fan service juga. Tapi ya sekali lagi Ana seneng nontonnya, nggak ada benci-bencian atau overhate gimana ya. So kalian tambahkan juga komentar kalian mengenai Tycoon meets Shinobi ini ya. Jadi pengen tahu juga nih Ana ya, kalau ada hal-hal yang menarik perhatian kalian pastinya. Momen di mana yang paling menarik perhatian kalian? Silakan kalian komentar di bawah. Jadi ini tuh udah hari berapa ya? 4. Hari keempat Ana upload terus berturut-turut ya, karena memang update itu lagi sebanyak itu. Jadi sekali lagi Ana mengingatkan kalau ada yang dirasa ditunggu teman-teman ya updateannya, atau yang belum Ana bahas, sabar teman-teman ya, tetap support aja. Ana lagi berusaha untuk upload satu persatu teman-teman ya. Semua itu udah ada jadwalnya masing-masing. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak loh yang selalu ikut meramaikan setiap video yang Ana upload akhir-akhir ini. Thank you guys sekali lagi. Jadi diskusi sesuai konteks ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam. Bye-bye guys.